Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kami berdoa, kami berharap kuasa Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 723 ayat 1. Tuhan sama dirikon pakai maaho parturomo molodako Tuhan maringanan diau diriko dan maragabei tupogos pedison manang sonak kahit Siga tutuho sa sude Ulan ho iutod ang bedirikon Togu-togu matunature Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 20 yang berkata demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warna hitam itu tidak akan pernah ketahuan warnanya hitam selama warna hitam itu berada di tengah-tengah kegelapan. Begitulah dengan kejahatan. Kejahatan itu tidak akan kelihatan jahat selama kejahatan itu berada di tengah-tengah lingkungan kejahatan. Apabila perbuatan jahat itu sudah membudaya di dalam komunitas umat manusia, maka kejahatan itu tidak akan dianggap lagi sebagai kejahatan, melainkan sudah menjadi hal kebenaran karena sudah dibiasakan. Hal seperti inilah juga yang sering terjadi di dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Sebab apabila perbuatan jahat itu sudah membudaya di tengah komunitasnya yang jahat, maka kejahatan itu sudah dianggap hal yang biasa, hal yang lumrah, dan bahkan perbuatan jahat itu akan dianggap menjadi kebenaran bagi mereka. Untuk keadaan yang seperti ini, sangatlah dibutuhkan kaca evaluasi untuk komunitas, untuk lingkungan orang-orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan jahat. Dan kaca evaluasi itu adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Timotius 3 ayat 16. Apabila kebenaran itu sudah dihadirkan di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang berbuat jahat, maka manusia itu akan disadarkan
bahwa mereka sudah salah atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan, yang kemudian diharapkan mereka dapat memperbaiki diri bagi yang mau memperbaiki diri. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, perubahan itu akan terjadi. Untuk memperbaiki diri sangat dimungkinkan apabila kebenaran itu sudah dinyatakan. Tetapi ada suatu dilema yang menjadi pergumulan bagi kita umat manusia, yaitu dengan munculnya sifat penolakan di dalam diri kita, di dalam diri manusia, penolakan terhadap kebenaran. Sebab apabila sifat penolakan itu sudah ada di dalam diri kita, maka tidaklah mungkin akan ada perubahan sikap, tidaklah mungkin akan ada perubahan perangai di dalam hidup kita sampai mati, meskipun beribu kebenaran, beribu nasihat telah dinyatakan kepada kita. Padahal firman Tuhan telah menyatakan bahwa kelak masing-masing orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya selama masa hidupnya, ketika segala sesuatu sudah berakhir, yaitu di saat datangnya Yesus untuk yang kedua kalinya menghakimi orang sesuai dengan perbuatan masing-masing. Apabila orang-orang jahat itu tidak mau berubah, maka kelak hukuman Tuhan akan ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita sudah dinyatakan kebenaran dan segala yang baik oleh Tuhan lewat firman-Nya sebagai wujud kasih Tuhan kepada kita. Lewat berbagai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Tuhan hadir kepada kita untuk menyatakan kesalahan ketika kita berbuat salah, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita ke dalam kebenaran, supaya kita yang tadinya melakukan kejahatan menjadi sadar dan berubah, sehingga kelak kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita menerima dan mengasihi kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, dan hiduplah dengan beralih kepada kebenaran itu. Janganlah ada dari antara kita yang membenci kebenaran dan yang menolaknya, tetapi marilah kita menerima dan mengacu kepada kebenaran itu di dalam setiap sikap dan perbuatan kita, supaya kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak kebenaran. Maka dengan demikian, kelak kita akan hidup bersama-sama dengan pembawa terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan selalu dituntunnya, diberkati dan diselamatkan di saat kita mau menerima dan hidup seturut dengan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kami beroleh selamat hingga hari ini karena perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan-Mu kepada kami saat ini. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami mau menerima kebenaran Tuhan, supaya kami mau mengubah diri sesuai dengan nasihat-nasihat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, ingatkanlah kami selalu lewat Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berbenah diri untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan selama kesempatan masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, memohon kesembuhan atas saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami mohon jamahan Tuhan atas mereka. Jamahlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami juga memohon pertolongan-Mu atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tolonglah dan selamatkanlah kami ya Tuhan. Pulihkanlah hidup kami, bebaskanlah kami dari segala kesesakan-kesesakan hidup yang sedang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kepadamu atas segala perlindungan dan berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perlindungan Tuhan atas mereka. Biarlah Tuhan selalu menuntun, menggembalakan perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan. Biarlah Engkau berikan umur yang panjang,
Tuhan berikan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Ya Bapa, kami memohon pertolongan-Mu atas segala apa yang kami lakukan, atas segala perjalanan hidup kami satu hari ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan keselamatan kepada kami melakukan segala pekerjaan kami. Dan mohon Tuhan berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.